Salam saudara-saudaraku sekalian dimanapun saudara berada. Salam jumpa lagi dengan saya dalam setiap renungan harian di YouTube Inkato Channel. Doa dan harapan saya kiranya Tuhan yang kita sembah, Tuhan yang kita agungkan, selalu menyertai dan melindungi kita dalam setiap tugas, kegiatan, apapun yang kita kerjakan. Tuhan berkati. Saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan pada hari ini, saya mengajak saudara-saudara untuk kita berdoa. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat penyertaan-Mu dalam kehidupan kami. Hingga sampai pada hari ini, kami masih tetap sehat dan kuat dalam melakukan tugas dan pelayanan yang Tuhan percayakan kepada kami. Seringkali kami diperhadapkan dengan berbagai pencobaan, hambatan, kegagalan, persoalan demi persoalan yang seringkali kami hadapi. Namun kami percaya bahwa kami punya Tuhan yang selalu menolong, memberikan jalan terbaik bagi kami. Dan pada kesempatan hari ini ya Tuhan, sebelum kami mulai kegiatan dan aktivitas kami rindu untuk membaca dan merenungkan firman-Mu. Kiranya firman Tuhan yang kami baca dan yang kami renungkan pada hari ini, kami selalu diajarkan untuk berpegang teguh kepada kebenaran firman-Mu dimanapun kami berada, dalam setiap tugas dan tanggung jawab yang Tuhan percayakan kepada kami. Kami percaya bahwa kami melangkah bersama dengan Tuhan, maka Tuhan yang menolong dan Tuhan yang memberikan keberanian, kemampuan kepada kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami siap untuk membaca dan merenungkan firman-Mu pada hari ini. Amin. Saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan pada hari ini terambil dalam Yakobus pasal 1 ayat 12 sampai ayat yang ke-18. Pengujian dan pencobaan. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Apabila seorang dicobai, janganlah ia berkata, "Pencobaan ini datang dari Allah," sebab Allah tidak dapat dicobai oleh yang jahat, dan ia sendiri tidak mencobai siapapun. Tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri, karena ia diseret dan dipikat olehnya. Dan apabila keinginan itu telah dibuahi, ia melahirkan dosa. Dan apabila dosa itu sudah matang, ia melahirkan maut. Saudara-saudara yang kukasihi, janganlah sesat. Setiap pemberian yang baik dan setiap anugerah yang sempurna datangnya dari atas, diturunkan dari Bapa segala terang. Padanya tidak ada perubahan atau bayangan karena pertukaran. Atas kehendaknya sendiri ia telah menjadikan kita oleh firman kebenaran, supaya kita pada tingkat yang tertentu menjadi anak sulung di antara semua ciptaannya. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam bagian firman Tuhan yang kita baca pada hari ini, di sana kita melihat
seorang hamba Allah dan hamba Yesus Kristus, yaitu Yakobus, yang mengirim surat kepada ke-12 suku di perantauan. Berbicara tentang perantauan, sudah pasti berbagai pencobaan, masalah, kegagalan, hambatan sudah pasti akan dihadapi di sana. Dan kita melihat Yakobus yang mengirim surat kepada ke-12 suku di perantauan ini. Ia menasihati mereka agar mereka tetap berbahagia dalam menghadapi berbagai pencobaan dan terus bertahan dan terus mempertahankan iman keyakinan mereka di dalam mengikut Kristus Tuhan. Seperti yang kita lihat di ayat yang ke-12. Di sana firman Tuhan mengatakan bahwa berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kepada kita sebagai umat pilihan Tuhan yang mengasihi Allah, kita telah dijanjikan sebuah mahkota kehidupan apabila kita terus mempertahankan iman kepercayaan kita di tengah-tengah pencobaan, badai, tantangan yang kita hadapi. Kita selalu mengandalkan Tuhan. Di sana Allah menyediakan mahkota kehidupan bagi kita yang setia dalam mengikut Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, namun yang sering terjadi, begitu ada persoalan, hambatan, masalah yang kita hadapi, seringkali kita mempersalahkan Tuhan. Kita beranggapan bahwa masalah pencobaan yang kita hadapi saat ini itu datang dari Allah. Tetapi sesungguhnya itu adalah sebuah kesalahan besar dalam pikiran kita. Sebab sesungguhnya Allah tidak dapat dicobai oleh yang jahat, dan Ia sendiri tidak mencobai siapapun. Seperti yang ada di dalam ayat yang ke-13. Di sana firman Tuhan mengatakan demikian. Apabila seorang dicobai, janganlah ia berkata, pencobaan ini datang dari Allah. Sebab Allah tidak dapat dicobai oleh yang jahat, dan Ia sendiri tidak mencobai siapapun. Saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, seharusnya kita menyadari hal ini di hadapan Tuhan. Ketika datang pencobaan, masalah yang kita hadapi, kita harus menyadari bahwa itu semua karena kelalaian kita sendiri. Seringkali kita menginginkan sesuatu hal yang melebihi apa yang Tuhan inginkan di dalam kehidupan kita. Dan karena keinginan itu tidak tercapai, maka kita akan melakukan berbagai cara untuk mencapai tujuan yang kita inginkan atau yang kita harapkan. Maka firman Tuhan pada hari ini mengingatkan kepada kita agar selalu mengandalkan Tuhan dalam berbagai kegiatan, persoalan, masalah apapun yang kita hadapi. Kita harus datang kepada Tuhan, dan kita harus percaya bahwa Tuhan punya maksud dan rencana yang indah dalam hidup kita, yang mungkin kita belum pikirkan dan yang mungkin belum kita rencanakan. Justru itulah yang Tuhan sediakan di dalam kehidupan kita.
Tetapi yang harus kita sadari, jangan sampai karena keinginan duniawi kita terseret oleh hal-hal duniawi, lalu karena hal itulah kita jatuh dalam dosa. Dan karena dosa akan mendatangkan kematian di dalam kehidupan kita, seperti yang ada di dalam ayat yang ke-14 sampai ayat yang ke-15. Tetapi tiap-tiap orang yang dicobai oleh keinginannya sendiri, karena ia diseret dan dipikat olehnya, dan apabila keinginan itu telah dibuahi, ia melahirkan dosa. Dan apabila dosa itu sudah matang, ia melahirkan maut. Saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita jangan salah berpikir di hadapan Tuhan. Dan kita jangan mudah terpengaruh dengan hal-hal duniawi. Memang kita masih hidup di dalam dunia, tetapi yang perlu harus kita ingat di dalam kehidupan kita, kita berjalan bersama dengan Tuhan. Dan sudah pasti Tuhan menolong kita dimanapun kita berada, dalam berbagai tugas, kegiatan, aktivitas apapun yang kita kerjakan. Percayalah bahwa Tuhan yang menuntun hidup kita, karena Tuhan tidak menginginkan kecelakaan di dalam kehidupan kita. Yang Tuhan inginkan adalah kita terus mengasihi Tuhan, setia dalam Tuhan. Maka yang Tuhan sediakan bagi kita adalah mahkota kehidupan. Bagi kita yang setia, yang percaya kepada kasih dan karunia Allah di dalam kehidupan kita. Seperti yang kita lihat di ayat yang ke-17. Di sana firman Tuhan mengatakan bahwa setiap pemberian yang baik dan setiap anugerah yang sempurna datangnya dari atas, diturunkan dari Bapa segala terang. Padanya tidak ada perubahan dan bayangan karena pertukaran. Atas kehendaknya sendiri ia telah menjadikan kita oleh firman kebenaran, supaya kita pada tingkat yang tertentu menjadi anak sulung di antara semua ciptaannya. Saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam kedua ayat ini sangat terbukti dengan jelas bahwa yang Allah inginkan di dalam kehidupan kita bukanlah rencana kejahatan atau kegagalan di dalam kehidupan kita, tetapi yang justru Allah inginkan di dalam kehidupan kita adalah kita yang menjadi anak yang sulung di antara semua ciptaannya, yaitu pertama kali orang yang mendapatkan mahkota kehidupan adalah kita sebagai umat yang percaya kepadanya. Sebab yang sesungguhnya Allah yang kita sembah adalah Allah yang begitu sangat mengasihi kita. Dan karena hal itulah Yakobus mengingatkan kepada ke-12 suku di perantauan. Ketika mereka hidup di perantauan, berbagai persoalan, masalah, hambatan, kegagalan, apapun yang terjadi dalam kehidupan mereka, mereka harus tetap setia kepada Tuhan. Itulah yang diinginkan oleh Yakobus kepada ke-12 suku di perantauan. Maka firman Tuhan hari ini juga mengingatkan kepada kita, dalam berbagai persoalan, masalah apapun yang kita hadapi, tetaplah percaya kepada Allah, bahwa Dia adalah Allah yang setia, yang tidak mencobai kita. Tetapi setiap pencobaan, masalah yang kita hadapi,
kita harus menyadari bahwa ini karena kelalaian kita sendiri. Dan kita harus menyadari bahwa ada Tuhan yang menolong kita. Datanglah kepada Tuhan. Maka Dia adalah Allah yang setia, yang akan menolong kita, menyelamatkan kita, membebaskan kita dari setiap ikatan dosa apapun yang masih terikat di dalam kehidupan kita. Saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kiranya melalui firman Tuhan pada hari ini, kita selalu diajarkan untuk mendekatkan diri kepada Tuhan. Mungkin akhir-akhir ini kita menjauh dari Tuhan. Dan saat ini kita diingatkan untuk lebih dekat lagi kepada Tuhan. Dan terus berharap kepada Tuhan. Percayalah bahwa Yesus Kristus yang kita sembah, Dia adalah Tuhan yang menyelamatkan kita, yang menolong kita. Dan oleh karena Roh Kudus yang diutusnya, Dialah yang menghibur, menguatkan kita dalam menghadapi persoalan masalah yang terjadi di dalam kehidupan kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat firman yang sudah kami baca dan yang kami renungkan pada hari ini. Kami diajarkan untuk selalu mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan kami. Dalam situasi dan keadaan apapun, pencobaan, masalah, tantangan, kegagalan yang terjadi dalam kehidupan kami, kami harus menyadari bahwa ada Tuhan yang selalu menolong, memberikan jalan terbaik bagi kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pada saat hari ini, hamba berdoa buat mereka yang mungkin saat ini terbaring karena sakit, atau yang punya persoalan dalam rumah tangga, keluarga, pekerjaan, usaha bisnisnya. Tuhan, Engkau yang menolong mereka. Engkau yang memberkati usaha pekerjaan mereka. Atau yang sakit juga Tuhan sembuhkan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami juga berdoa dan menyerahkan seluruh hidup kami sepanjang hari ini. Kegiatan aktivitas apapun yang Tuhan percayakan kepada kami, Tuhan berkati, Tuhan lindungi kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur atas firman Tuhan yang sudah kami baca dan yang kami renungkan pada hari ini. Amin.